Renungan hari Selasa 16 Mei 2023 Pekan Paskah ke-6 tahun A. Yesus pergi kepada Bapa untuk mengutus Roh Kudus kepada para murid-Nya. Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul bab 16 ayat 22 sampai 34. Bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 16 ayat 5 sampai 11. Saudara-saudariku terkasih, ada anggapan bahwa keberhasilan ditentukan oleh rumah, komunitas, lembaga yang mendidik, membentuk pribadi seseorang. Semua pihak yang ada di dalam rumah, komunitas, atau lembaga itu akan memberikan dukungan atau sokongannya, sehingga tercipta pribadi yang tangguh, kuat, dan berkualitas. Saudara-saudariku terkasih, praktek atau cara hidup ini ditampilkan Yesus dalam pendampingannya terhadap para murid-Nya. Ia hadir dan terus-menerus memberikan masukan, ajakan, didikan, dan motivasi agar para murid memiliki militansi iman, tekad, dan kemampuan yang kuat, tangguh dalam meneruskan tugas perutusan yang diembankan kepada mereka. Ia tidak menjanjikan sesuatu yang muluk-muluk kepada para murid-Nya. Ia tidak menjanjikan hadiah yang diterima secara cuma-cuma, tetapi harus dihadapi dan diperjuangkan. Ia terus terang dan jujur mengatakan apa yang akan dialami oleh para murid-Nya setelah ia naik ke surga, bahwa kepergiannya akan membawa duka cita yang dalam. Namun Yesus lebih lanjut mengatakan duka cita ini akan bersifat sementara, karena jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia datang kepadamu. Dan jikalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Saudara-saudariku terkasih, dari kenyataan ini jelas bahwa Yesus sangat bertanggung jawab terhadap masa depan hidup pada para murid-Nya. Ia selalu ada dan akan menyertai para murid dalam tugas perutusan mereka. Ia tidak hadir secara langsung. Ia hadir dalam kuasa Roh Kudus, Roh kebenaran yang akan memampukan mereka untuk mewartakan kebenaran, mewartakan Injil, mampu berbicara dalam berbagai bahasa, mampu mengadakan tanda-tanda ajaib, dan lain sebagainya. Maka tuntutannya adalah mereka tidak boleh bersedih, tidak boleh takut, tetapi harus teguh dalam iman kepercayaan, terus membuka diri untuk menerima karunia Roh Kudus yang dijanjikan oleh Yesus, dan terus berusaha untuk menciptakan suasana kasih, sukacita, dan damai di antara mereka. Hidup dalam cinta kasih. Saudara-saudariku terkasih, bagaimana tanggapan kita atas sabda Tuhan hari ini? Apakah kita selalu membuka diri dan memberikan peluang agar Roh Kudus berkarya dalam hidup kita? Atau kita lebih mengandalkan roh yang lain, kekuatan akal budi dan kehendak kita sendiri? Apakah kita yakin dan percaya bahwa seluruh hidup kita, karya pelayanan kita, dirasuki oleh kuasa Roh Kudus? Kalau kita percaya, maka kita harus membuka diri untuk menerima karunia Roh Kudus, memberikan peluang kepada Roh Kudus agar mampu merasuki seluruh hidup kita. Apakah kita selalu berdoa mohon
turunnya Roh Kudus untuk memberikan kekuatan kepada kita dalam seluruh peristiwa hidup kita. Mari kita sertakan Roh Kudus. Ia akan membuat kita mampu melihat kebenaran dan akan hidup dalam kebenaran itu sendiri. Semoga